Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah ta'ala fi ada sabah. Insyaallah ta'ala pada pagi hari ini 5 Rajab 1446 Hijriah. Hari Ahad. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab tafsir As-Sa'di rahimahullah. Di mana kita sampai pada ayat 27. Masih pada ayat 27 pembacaan tafsir ayat 27 dari surat Al-Baqarah, terkait perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yastahyi, tidak malu, tidak segan untuk membuat perumpamaan, nah, perumpamaan dengan perumpamaan suatu apapun, seperti ba'udah dengan nyamuk, fama fauqaha atau yang lebih kecil. Ya, karena itu mengandung alal hikmah wa idahil haqqi, mengandung hikmah dan juga penjelasan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala tidak yastahyi minal haq, tidak malu, tidak enggan minal haq, dari kebenaran. Kemudian disebutkan dalam ayat itu sikap hamba-hamba Allah. Nah, yang terbagi menjadi dua golongan, orang yang beriman dan orang yang kafir, yang ingkar. Telah kita baca kemarin sikap orang-orang yang beriman. Mereka fayatafahamunaha wa yatafakkaruna fiha. Mereka berusaha untuk memahami, mempelajari, wa yatafakkaruna fiha, memfikirkan, nah, mentadaburinya, permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika mereka alimu mastamalat alaihi ala wajhi tafsil, mereka jika mereka mengetahui apa yang terkandung di dalam perumpamaan-perumpamaan tersebut secara rinci ala wajhi tafsil, maka izdada bidzalika ilmuhum wa imanuhum. Ilmu dan keimanan mereka bertambah dengan hal tersebut. Ketika mereka telah mengetahui faedah ilmu, nah, di dalam perumpamaan tersebut. Wa illa, namun jika mereka tidak berhasil untuk, nah, mengetahui, mereka tetap alimu annaha hakun. Mereka tetap meyakini, mengetahui bahwasannya perumpamaan-perumpamaan tersebut adalah suatu hak, suatu kebenaran. Dan apa yang terkandung di dalamnya juga merupakan kebenaran. Wa in khafiya alaihim wajhul haqqi fiha li'ilmihim bi anna Allah lam yudhibha abathan. Ya, walaupun memang mereka tidak mengetahui wajhul haq, hakikat kebenarannya, ya, di dalam perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan. Namun mereka tetap meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lam yadribha abatsan, tidak memberikan perumpamaan tersebut abatsan, sia-sia. Bal li hikmatin balighatin wa ni'matin sabiqah. Ini orang-orang yang beriman. Mereka meyakini bahwasanya perumpamaan itu pasti ada hikmah yang sempurna, juga ada nikmat yang sempurna, yang mendalam. Hikmah yang mendalam dan juga nikmat yang sempurna. Adapun orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Sikap orang-orang kafir terhadap perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, mereka mengatakan, apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan-perumpamaan ini? Apa maksud Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan ini? Nah, ini komentar orang-orang kafir. Faya'taridun. Mereka pun mengingkarinya, mempertanyakannya. Ya, mereka wayatahayyarun. Mereka bingung. Apa ini? Perumpamaan bagaimana? Fayazdaduna kufran ila kufrihim.
sehingga bertambahlah kekafiran mereka di atas kekafiran. Nah, sudah memang mereka itu orang-orang kafir, nah, bertambahlah kekafirannya. Kamazdadal mu'minuna imanan ala imanihim. Sebagaimana orang-orang mukmin mereka bertambah keimanannya. Bertambah keimanannya, nah, bertambah keimanannya di atas keimanan mereka. Orang-orang mukmin. Walihada qala yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudhillu bihi katsira. Allah menyesatkan dengan perumpamaan itu banyak orang. Wa yahdi bihi katsira, dan memberi hidayah dengannya pula, nah, memberi banyak orang hidayah. Ini maksud yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Fahadhihi halul mu'minina wal kafirina inda nuzulil ayatil Qur'aniyah. Maka ini adalah keadaan, nah, tanggapan keadaan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir ketika turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan halul mukminin wal kafirin inda nuzulil ayatil Qur'aniyah. Keadaan kaum mukminin dan juga orang-orang kafir ketika turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza ma unzilat suratun. Ketika diturunkan ayat Al-Qur'an, nah, suratun, satu surat, faminhum may yaqulu ayyukum za'adathu hadhihi imana. Maka orang-orang munafik, ada yang mengatakan ayyukum, ada yang mengatakan ayyukum, siapakah di antara kalian, zadathu hadhihi imana, yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini. Ada nggak yang naam bertambah keimanannya? Fa amal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabsyirun. Itu tadi orang-orang munafik. Adapun orang-orang yang beriman, fa amal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat tersebut menambah iman mereka. Wahum yastabshirun, dan mereka merasa gembira. Orang-orang beriman. Wa amal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka fazadathum rijsan ila rijsihim. Dengan surat tersebut akan menambah kekufuran, kekafiran mereka yang telah ada ila rijsihim wa matu wa hum kafirun, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Nah, ini halul mu'minin wal kafirin inda nuzulil ayatil Qur'aniyah. Demikian yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Fala a'zama fala a'zama ni'matin 'alal ibadi min nuzulil ayatil Qur'aniyati.
Wa ma'a hadza takunu liqaumin mihnatan wa hayratan wa dhalalatan wa ziyadata syarrin ila syarrihim. Nah, boleh qaumin manihatan wa rahmatan wa ziyadata khairin ila khairihim. Fala a'zama ni'matin, na'am, atau fala a'zama ni'matan. Maka tidak ada nikmat yang lebih agung alal ibad daripada, nah, yang lebih agung bagi para hamba-hamba Allah min nuzulil ayatil Qur'aniyah daripada turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'an ini untuk para hamba-hambanya. Namun bersamaan dengan hal tersebut wa ma'ahadza takunu liqaumin mihnatan hayratan wa dhalalah. Nah, meskipun hal itu wa ma'ahadza merupakan kenikmatan yang sangat besar. Itu bisa menjadi, nah, bagi suatu kaum itu bisa menjadi sebagai mihnah wa hayrah, menjadi cobaan, menjadi kebingungan, kesesatan. Nah, bisa menjadi ziyadata syarrin ila syarrihim, bertambahnya kejelekan, nah, dari yang sebelumnya sudah ada. Ini, nah, padahal ini adalah a'zamu ni'mah, nikmat terbesar. Tapi bisa menjadi seperti ini, sebagai ujian, sebagai ziyadata syarr ila syarrihim. Waliqaumin, na'am, manihatan. Namun bagi kaum yang lain itu bisa menjadi karunia, menjadi rahmat, menjadi sebagai ziyadah bertambahnya kebaikan-kebaikan mereka. Yang tentunya ini adalah kaum yang beriman. Adapun yang tadi adalah kaum yang ingkar, yang kufur. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat. Nah, inilah keadaan para hamba ketika diturunkannya Al-Quran. Ketika ada suatu nikmat yang a'zam, yang paling besar. Fasubhana man fasubhana man fawata baina ibadihi wan farada bil huda wal idlal. Maka maha suci Allah, man, ya, maha suci Allah yang membedakan antara hamba-hambanya. Wan farada bil hidayati wal idlal. Nah, dan yang sendiri, yakni yang berkuasa sepenuhnya atas hidayah, memberikan hidayah ataupun memberikan, naam, dhalal, kesesatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah daripada idlali man yudilluhum wa anna dzalika adlun minhu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zakara hikmatahu, menyebutkan hikmah, nah, menyebutkan hikmahnya dalam menyesatkan orang-orang yang ia sesatkan, dan bahwa hal itu adalah keadilan darinya Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yudillu bihi illal fasiqin."
Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyesatkan bihi dengan perumpamaan yang Allah turunkan illal fasiqin, kecuali orang-orang fasik. Nah, mereka memang sudah fasik. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, nah insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.